Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap karyawan KSPPS BMT Bahtera yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, baik di hall maupun yang ada di Zoom. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali, yang sebenarnya pada hari ini jadwalnya beliau Bapak Ketua kita, Bapak Ustadz Muhammad Isroi, karena beliau baru berangkat, mungkin pertimbangan dari Mas Hakim dan tim, saya diminta untuk menggantikannya. Tapi tetap menggunakan kitab yang biasa kita baca. Untuk jadwal saya sebenarnya di hari Selasa Legi. Kitab yang saya baca dan kita pelajari bersama ini kitab Safinatun Najah. Jadi hari ini sebenarnya jadwalnya beliau. Tapi tidak apa-apa, kita bareng-bareng ngaos. Mugi-mugi angsal manfaat, khususipun kagem memperkuat khususnya bab fikih kita, khususnya untuk amalan kita, untuk ibadah kita, baik dari bab-bab yang sifatnya keseharian kita menjadi ubudiyah harian kita. Sebelum kita mulai, monggo sarangan kita hadiahkan Fatihah untuk musannif hadal kitab Syekh Sumair Al-Hadrami dan juga yang mensyarahinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita untuk hari ini bab yang cukup penting dan kita harus perhatikan karena menjadi pondasi awal ketika sebelum kita melaksanakan sholat, yaitu bab furudul wudhu'i. Setelah kemarin kita membahas batu yang bisa untuk bersuci, hari ini kita membahas furudul wudhu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal furudul wudhu'i utawi pira-pira fardhune wudhu. Sittatun iku ana 6. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu rupane niat. Atsani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi masuh rai. Wa tsalitsu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini masuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini bareng sartane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu syai'in minar ra'si, ngusap suwiji-wiji saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini. Ghuslur rijlaini masuh sikil loro ma'al ka'baini bareng sartane kemiren loro utawa mata kaki loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu rupane tertib. Itu ada 6 bab yang menjadi fardhunya wudu. Kita baca sekedik dari satu-satu bab tentang wudu tersebut. Faslun furudul wudhu'i. Bab di sini menerangkan tentang fardhunya wudu. Walau kanal wudu manduban ay arkanuhu. Artinya walaupun wudunya wudu yang sifatnya mandubah. Manduban itu sunnah. Sunnah itu yang seperti apa? Misalnya
ketika kita mau berangkat kerja kita wudhu, itu wudhunya sunnah. Nah, ketika kita mau sholat baru itu wudhu yang wajib, karena harus dilakukan ketika kita akan melaksanakan sholat fardu. Jadi artinya wudhu yang sifatnya untuk melaksanakan sholat fardu ataupun wudhu ketika kita mungkin dawamul wudhu, orang yang selalu menjaga wudhunya, tetap rukunnya atau fardunya itu sama. Walau kanal wudhu manduban ai arkanuhu, utawa maksudnya furud atau fardunya wudhu itu arkanuhu, rukunnya. Bedane napa nek fardu utawa rukun lan syarat sudah sering kali dibahas. Karo fardu atau rukunnya wudhu itu salah satu kegiatan atau amalan yang masuk menjadi sahnya sebuah amalan dan ada pada amalan tersebut. Artinya ada di kegiatan wudhunya, itu namanya rukun. Nek syarat mboten, nek syarat itu sesuatu yang menjadikan sahnya sebuah amalan tapi dilakukan sebelum melakukan amalan tersebut. Contohnya apa? Di antara syaratnya nanti di bab berikutnya ada, di antara syaratnya wudhu adalah harus Islam. Artinya ketika non muslim wudhu, ya secara umumnya boleh-boleh saja, bukan dikatakan sah ya. Nek sah-sah saja itu sudah menjadi kalimat umum, tapi sebenarnya bukan sah, tapi boleh-boleh saja. Orang non muslim wudhu boleh, tapi secara syariat, secara fikih nggih mboten sah. Jadi kalimatnya bukan sah-sah saja, tapi boleh-boleh saja. Jadi artinya kalau syarat itu dilakukan sebelum melaksanakan amalan tertentu tersebut. Sebelum wudhu kita harus Islam dulu. Kemudian baligh. Baligh itu wong sing wis punya ketentuan kewajiban lan cah cilik pripun? Nah, menjadi latihan mboten napa-napa. Iku nggih. Jadi pertama tentang furudul wudu atau fardunya wudu, atau di sini dijelaskan ai arkanuhu utawa rukun-rukune wudu. Iku sitatun rupane wonten 6. Jadi ada 6 fardunya wudu. Ini perlu dihafal dan diingat bersama-sama, ojo sampai keliru. Al awalu utawi kang awal iku an niyatu, rupane niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu amalan, keabsahan sebuah amalan itu tergantung dari niatnya. Jadi niat sendiri itu ketika wudhu menjadi awal dari sebuah rukunnya wudhu. Yang pertama an-niyatu. Niate pripun? Ya niate seperti biasa kita yang sering ucapkan, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, niat niku piyambak dijelaskan di bawahnya, langsung kita bahas mawon. Kalau dijelaskan di dalam kitab ini, an-niyatu huwa qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Engkang namine niat niku an-niyatu utawi niat iku qasdu syai'i iku nejo suwiji-wiji muqtarinan hale dan barengake bi fi'lihi ngelakoni suwiji-wiji mau. Jadi yang namanya niat itu menyengaja melakukan suatu kegiatan, suatu amalan muqtarinan hale dan barengake bi fi'lihi kelawan ngelakoni suwiji-wiji. Jadi niat itu harus dibarengkan dengan kegiatannya. Berarti kegiatan yang apa? Kegiatan yang awal dari wudhu. Setelah niat kita adalah membasuh muka. Jadi berbarengan dengan membasuh muka itu, itulah niat dilaksanakan. Wa mahalluha utawi panggonane niat niku al-qalbu iku ing dalam hati. Jadi niat niku tempatnya ya di dalam hati. Wat talaffudu utawi ngelafatake biha kelawan niat iku sunnatun, hukume sunnah. Jadi nek melafalkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari niku sunnah, melafalkannya sunnah, tapi di dalam hati ngerentek iku wajib. Harus ketika kita membasuh wajah berbarengan dengan membasuh wajah niku baru niat.
Niku ya, jadi niat itu an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi berbarengan dengan amalan pertama dari wudu yaitu membasuh wajah. Jadi yang pertama membasuh niat berbarengan membasuh wajah. Jadi nek kaya kumur niku mbak menjadi fardunya atau rukunnya wudu. Jadi nek sampean wah wudu kok ora kumur dhisik, ndak apa-apa. Kumur bukan menjadi fardunya wudu. Tapi nek sampean nembe maem ya lu apike kumur dhisik. Murau ana rendang sik nempel nang untu kan pas salat nggenjel malah molek kan dibatalke salat. Jadi sunnah berkumur itu sunnah untuk kumur. Kemudian yang kedua atani ghuslul wajhi. Tadi kan basuh wajah itu berbarengan dengan niat. Tapi secara rukun itu nomor 2. Atani utawi kang kaping 7, kang kaping pindho iku ghuslul wajhi basuh wajah. Wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihiyatihi. Artinya batasan dari wajah itu sendiri ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, dari di antara tumbuhnya sya'run. Sya'run itu rambut. Jadi batasan wajah dari awal tumbuhnya rambut. Ngapunten, tak buka sithik. Lah niki batasan wajah niku dari awal tumbuhnya rambut sebelah sini. Berarti rambut yang paling itu. Nah, pertanyaannya ngapunten. Dulu di tempat pondok saya juga ada satu orang yang punya sedikit hormonal beda, tidak punya rambut sama sekali. Ada kejadian. Jadi nek bengi medeni. Nek bengi mlaku-mlaku kaya semua rambut tidak tumbuh. Ini kelainan hormonal kan. Kita nggak bisa menjelaskan, yang jelaskan dokter ya. Benar-benar tidak ada rambut sama sekali. Alise hilang, idepe hilang, apa mana jenggot. Dulu pas saya di sana dia masih kelas SMP nggak salah. Jadi benar-benar tidak ada rambut sama sekali. Dari idepe rambut atasnya tidak tahu, kalau bawah ya. Kalau bawah tidak tahu. Semua bulu tidak ada. Artinya kita membahas tentang batasan wajah itu ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, dari awal tumbuhnya rambut. Jadi batasnya ini walaupun ngapunten rambutnya tidak ada di atasnya, tetap batasnya segini. Bukan berarti batasnya rambut sing nangken wis ilang mending begini. Berarti kene tekan wajah tekan ini ya ndak. Ngapunten Pak Lufi ya. Tetap batasan wajah nggih tumbuhnya rambutnya segini. Yang tidak ada rambut sampai ke atas ya bukan berarti wajahnya tekan segini, ndak. Iya, dikira-kira berarti ini tumbuhnya rambut sini pertama ya yang dibahas di sini ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihiyatihi, dan di bawahnya itu sampai mentok jenggote. Jenggot itu berarti tidak hanya di sini tapi ke bawah sini. Batasnya sampai tahta lihiyatihi, mentoke atau pokoke jenggot. Wa ma baina udhunaihi, kemudian dan di antara kuping. Nek kupingnya sunah, tapi antaranya berarti ngon cendil kuping ini masuk kategori wajah. Jadi ngapunten, kita coba tulis sendiri. Jadi ketika kita membasuh wajah ojo koyo cah cilik-cilik. Pernah kejadian saya melihat anak kecil wudu kayak apa? Nah, itu yang hati-hati. Ma baina manabiti sya'ri ra'si, itu batasannya tumbuh rambut ini, kemudian samping ke cendil-cendil kuping ini masih kategori wajah, dan ke bawah sampai sini. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya seperti ini. Kan cah cilik kok ana sing wudu cepet kok. Nah, itu tidak sah. Secara fikihnya tidak sah. Ngeten ya. Itu pertama. Kemudian terusan ini guys, lewat mangke. Ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihiyatihi wa ma baina udhunaihi udhun faminhu syu'urihi kal hajibain. Kemudian seperti alis loro, alis otomatis basah tah karena di sini posisinya. Wal ahdafi, lan idep loro itu pasti basah. Nah, ini yang berikutnya wasyaribain, brengos, mas brengos ya. Brengos loro itu basah juga. Wal idharaini, lan ati-ati loro. Nah, ini godek. Godek niku niki berarti ya. Godek itu harus basah. Ini masuk kategori wajah. Nah, nek godeknya kadang panjang, ya iki nggak hati-hati, mendingan godeknya dipotong aja kepanjangan. Takutnya malah digoreng gurih. Lah niku bisa mempengaruhi sah tidaknya
wudu. Karena al-godekain, al-idharain atau godek niku masuk dari kategori wajah. Al-idharain bahasa Arab, tapi bahasa Jawane al-godek. Godek niku masuk dari kategori wajah, maka wajib dan harus basah ketika membasuh wajah. Kemudian bagi yang wa ammal lihyah, untuk yang lihyahnya atau jenggotnya panjang, yang tipis harus ngerembes sampai ke kulit dalam. Tapi kalau kategorinya yang sangat panjang seperti Arab-Arab itu ya cukup diratakan sampai ke bawahnya. Contohnya Salman Nurala, Bapak Hamzah, ya anggota spesial kita, prioritas kita Pak Hamzah ngapunten. Nah niku agak panjang kan. Lah niku itu sekedar sampai basahnya yang di luar. Tapi kalau yang tipis harus sampai dalam kulitnya. Wa amal lihyah itu kudu rotos itu. Jadi ngerti so, jadi batasan dari wajah tumbuhnya rambut sampai ke cendil-cendil kuping, kemudian godek harus kena sampai bawah sini. Jadi tidak hanya cepek-cepek di depan muka. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya watalitu utawi kang kaping telu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, itu mbasuh tangan loro ma'al mirfaqaini bareng sartane sikut loro. Ini juga cukup sedikit rawan ketika kita menggunakan pakaian yang agak ketat. Ngapunten nih, nek misalnya kaya lanang sing BMT kan rata-rata si selo. Niki ketika kita buka wis kena di atasnya siku kan, ini batasan siku ini. Bahkan ada sebuah kaidah dalam usul fikih, mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Apa-apa yang menjadikan sesuatu tersebut tidak sempurnanya wajib, maka sesuatu tersebut bisa menjadi wajib. Artinya apa? Batasan sini, maka dianjurkan agar kita membasuhnya di atasnya. Karena kalau membasuhnya pas di sini kok ternyata masih kurang, bisa jadi malah di atasnya bisa wajibnya di atasnya, untuk berhati-hati. Jadi artinya ketika kamu buka pakaian, usahakan di atas daripada sikut. Ojo seminoto, kadang kan jaketnya kenceng seminoto, sikutnya nggak kena, itu tidak sah wudunya. Makanya punya kita udah bagus, ada tempat perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Artinya nek wedok kan buka aurat di tempat WC-nya perempuan enggak apa-apa. Jangan keliru aja, nek keliru berarti ada unsur kesengajaan, enggak tahu. Artinya ketika seperti itu bukalah sampai di atas siku. Karena kalau di bawah siku pastinya sudah dipastikan tidak sah wudunya. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Al-Maidah ayat 6 kurang lebihnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Jelas. Jadi yang namanya ghuslul yadain ma'al mirfaqain harus dengan sampai ke sikutnya. Nah, perihal kanan dulu atau kiri dulu, tetap utamakan kanan dulu. 2 kali, 3 kali, sunahnya 3 kali. Biar lebih sempurna. Kalau 1 kali kamu sudah rata, ya tidak apa-apa. Itu hanya kesunahan 3 kali yang dianjurkan dan diajarkan oleh khususnya mazhab Syafi'i. Kemudian yang berikutnya ar-rabi'u utawi kang kaping sekawan iku mashu syai'im minar ra'si. Nah ini ngusap sebagian, kalau membasuh itu harus rata, kalau ngusap itu sekedarnya saja. Mashu syai'in minar ra'si. Tapi pernyataan di sini yang jelas itu ngusap suwiji-wiji minar ra'si, bagian daripada kepala, bukan rambut poinnya ya. Karena seperti kasusnya tadi di teman saya ada yang hormonalnya sehingga tidak tumbuh rambut sama sekali, ataupun istilahnya gundur plontos temenanan. Lah nek pertanyaane membasuh rambut yo wudune DR atau sah mangle. Nggih ngeten Pak. Lah nanti yang menjadi poin adalah masuk sebagian kepala, bukan rambut, tapi memang di atas kepala ada rambut. Nah, ikhtilaf daripada mahsu syai'in minar ra'si ini ada beberapa penjelasan, tak jelaskan. Ikhtilaful fuqaha fi qadril wajibi fi mashir ra'si.
ada beberapa ikhtilaf tentang cara membasuh mengusap kepala. Yang pertama, fadhahabal ahnafu ila annahu yajibu mashu muqaddarin an-nasibatin. Artinya menurut mazhab Hanafi itu sekedar wahwa raf'ur ra'si, seperempat kepala. Kalau di sini penjelasannya malah sekedar ukuran jambul. Jambul itu ngarepen yen atau berarti ditempel aja tok iki. Misalnya contoh, sing seneng klimis apa? Mas Santo. Mas Santo kan tampilannya klimis so. Pengen wudu rambutnya sing klimis so, si ana weke kan si kenceng maneman. Tiga ketok lagi. Selama batasan kepala kan sini. Tadi kalau wajah kan tumbuhnya rambut, nah, kalau di atas sudah masuk kriteria kepala. Nah, jambul menurut Imam Hanafi, raf'ur ra'si seperempatnya kepala masih boleh di sini. Atau Mas Anto, aduh jambulnya ya api, buri ya. Secara Hanafi boleh, sah. Buri ya. Kan yang namanya kepala segini ya, selain daripada wajah tadi itu kepala. Kemudian wadhahabal malikiyah wal hanabilah menurut mazhab maliki dan hambali ila annahu yajibu mashu jami'ur ra'si. Menurut mazhab maliki dan hambali iku masuhe kepala keseluruhan. Makanya kadang kalau sing wudu tabian ben apa maneh nembe awan-awan keliling kan. Ring masjid, hukum aja ditelasi. Secara hukum sah saja, tidak apa-apa. Itu menurut mazhab Maliki dan Hambali malah seluruh, bukan rambut tapi seluruh kepala. Gitu ya. Wa dhahaba Syafi'i ila annahu yakfi ma yaqumu alaih, yang artinya yang dianggap cukup daripada kepala. Ya sasingan Pak, nang pinggir kene boleh, hampir mirip dengan daripada yang tadi Imam Hanafi. Jadi beberapa pendapat tersebut sebagai referensi kita, artinya misalnya ada orang yang basuh sirah-sirahnya niku berarti kemungkinannya kalau nggak kepanasan habis keliling, ya mungkin beliau mazhabnya Maliki. Jadi nggak usah saling menyalahkan, semuanya benar. Karena di sini yang jelas itu membasuh sebagian daripada kepala. Poinnya kepala bukan rambut. Itu ya. Kemudian yang al-khamisu tawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Ini juga hati-hati buat kita semua. Yang kelima adalah membasuh dua kaki ma'al ka'baini, bareng sartane mata kaki utawa polok loro. Jadi batasannya mata kaki. Hati-hati juga yang sering sekali menggunakan celana yang sifatnya ketat banget. Terkadang bukanya di perbatasan mata kaki ataupun bahkan di bawahnya, sekedar basahin sore tok. Harus hati-hati, buka di atasnya sedikit. Batasannya mata kaki, nggak sampai dengkul tidak. Mata kaki, berarti di atas mata kaki sedikit, nanti kamu ratakan itu. Ya tetap dari kanan dulu sunahnya. Kemudian diratakan, kalau bisa, kalau saya senangnya pakai keran. Kemudian tangan kanan untuk menyela-nyelani daripada jari-jari kaki kiri. Tangan kiri menyela-nyelani dengan kaki kanan. Artinya diratakan untuk menghindari ada beberapa ruas yang tidak terkena air. Yang kemudian as-sadisu utawi kang kaping 5, kaping 6 niku at-tartibu rupane tertib. Tertib niku napa? Tertib iku mendahulukan. Nah, di sini dibahas wat tartibu an la yuqaddima udwan ala udwin. Tidak mendahulukan anggota lain yang dimana saling mendahulukan yang sifatnya bukan urutannya. Contoh misalnya, karena saya paling penak kaki dulu, saya tak basuh, tak nganu dhisik sikil, nggak bisa. Aturan main sudah sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya wudhu seperti itu, ya seperti itu. Tidak boleh, itu namanya tartib. At-tartibu an la yuqaddima udwan ala udwin. Tidak boleh mendahulukan urutan daripada anggota-anggota yang sudah ditentukan. Ngeten no? Berarti dari 6 itu, selain daripada 6 itu pripun? Berarti masuknya sunnahnya wudhu. Contoh apa? Berkumur, kemudian ngebreske
banyu dari hidung. Sebenarnya tidak hanya menempelkan, kam jenengan sedot, kemudian digebreske. Bukan hanya ditempel ketok sebenarnya sunahnya. Kemudian sela-sela jari dibersihkan dulu. Kemudian diantaranya kuping. Kuping itu juga bukan fardunya wudhu, tapi sunnah. Tapi perbatasan sendal-sendal ini menjadi perbatasan wajah. Ngeten cukup jelas ya. Mugi-mugi saged manfaati. Monggo dipraktekkan sedaya karena dengan wudhu ini menjadi sahnya sholat kita. Dan sholat kita adalah penentu daripada amalan kita kelak di akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup dengan bacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim.